Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang boleh saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kepada Tuhan, kembali pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat yang ketiga. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah mengalami pemulihan melalui pengakuan dosa. Saudara-saudara terkasih, nats firman Tuhan hari ini menekankan pentingnya pengakuan dosa dan penyerahan beban kepada Tuhan sebagai langkah menuju pemulihan rohani dan kedamaian batin. Mazmur 32 ayat 3 mengajarkan bahwa menyimpan dosa hanya membawa kelelahan dan ketidaktenangan, tetapi melalui pengampunan Tuhan kita menemukan kesegaran, kedamaian, dan kekuatan baru dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pemazmur yaitu Daud menuliskan Mazmur 32 sebagai ungkapan pengalaman pribadinya tentang menanggung dosa yang belum diakui. Dalam ayat ini ia menggambarkan perasaan tertekan, gelisah, dan kelelahan batin ketika ia memilih untuk berdiam diri dan tidak mengakui dosanya kepada Tuhan. Ungkapan tulang-tulangku menjadi lesu menunjukkan rasa sakit yang mendalam secara fisik dan rohani. Dosa yang disembunyikan tidak hanya menghancurkan hubungan dengan Tuhan, tetapi juga menguras kekuatan batin dan tubuh seseorang. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud berkata, "Aku mengeluh sepanjang hari," ini menunjukkan bahwa diamnya bukan berarti damai. Dalam keheningan itu hatinya justru dipenuhi oleh rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan. Dosa yang tidak diakui ibarat api yang tersembunyi di bawah abu. Terlihat tenang di luar, tetapi membakar dari dalam. Orang yang menolak datang kepada Tuhan akan terus hidup dalam kekosongan dan tekanan batin. Para sahabat motivasi pagi yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini pada ayat berikutnya yaitu ayat kelima, Daud berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Inilah puncak pengharapan. Tuhan selalu siap mengampuni bagi mereka yang mau mengaku. Pengakuan membawa pembebasan dan kelegaan, karena kita tidak lagi memikul beban dosa sendirian. Tuhan yang penuh kasih menggantikan rasa bersalah dengan damai sejahtera dan rasa takut dengan kasih yang memulihkan. Para sahabat motivasi pagi yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan rohani ada dua jenis diam, yaitu yang pertama diam yang salah, menolak berbicara dengan Tuhan, menutupi dosa, dan berpaling dari hadiratnya. Diam seperti ini mematikan jiwa. Diam yang kedua adalah diam yang benar, keheningan dalam doa, penyerahan, dan perenungan kasih Tuhan. Diam seperti ini menyegarkan jiwa. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa yang perlu kita renungkan melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini? Yaitu yang pertama, dampak dari menyimpan dosa di dalam hati. Pemazmur dalam ayat ini menggambarkan penderitaan batin yang ia alami ketika menyembunyikan dosa dan tidak mengakuinya kepada Tuhan. Berdiam diri dalam konteks ini mengacu pada menahan pengakuan dosa
dan berusaha menghadapi masalah sendiri. Ketika kita tidak mengungkapkan perasaan dan masalah kita kepada Tuhan, terutama dosa atau beban rohani, itu dapat menyebabkan penurunan kesehatan rohani dan fisik. Terasa tulang-tulangku menjadi lesu, menggambarkan kelemahan fisik yang disebabkan oleh tekanan batin akibat menahan beban yang tidak diungkapkan ini. Hal ini bisa sangat mempengaruhi kesehatan emosional dan fisik kita. Yang kedua yang dapat kita renungkan adalah mengeluh tanpa penyelesaian. Pernyataan "aku mengeluh sepanjang hari" menunjukkan bahwa keluhan yang tidak disertai pengakuan atau penyelesaian tidak akan membawa kedamaian. Pemazmur merasa terhimpit oleh kesulitan dan rasa bersalah, namun tidak tahu bagaimana cara melepaskan beban tersebut. Keluhan yang berlarut-larut tanpa ada keputusan untuk menghadap Tuhan hanya akan menambah kepahitan dan keletihan rohani. Saat kita mengeluh tanpa mencari pertolongan Tuhan, kita sering kali terjebak dalam lingkaran kecemasan dan keputusasaan. Hanya dengan datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahan kita akan mengalami kelegaan dan pemulihan. Hal yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah kebutuhan akan pengakuan dan penyembuhan. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa pengakuan dosa dan penyerahan beban kepada Tuhan adalah jalan menuju pemulihan dan kesegaran rohani. Dalam ayat-ayat berikutnya, pemazmur mengungkapkan bagaimana ia dapat merasakan sukacita dan kedamaian setelah ia mengakui dosanya kepada Tuhan. Pengakuan dosa tidak hanya membebaskan kita dari rasa bersalah, tetapi juga membawa kita pada hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, yang memberi damai sejahtera dan pemulihan. Kita tidak perlu lagi membawa beban yang berat karena Tuhan selalu siap memberi kita kekuatan dan pengampunan. Yang keempat yang bisa kita renungkan adalah pengalaman pemulihan dan kesehatan batin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika pemazmur mengakui dosanya kepada Tuhan, ia merasakan kelegaan yang luar biasa dan mengungkapkan bahwa Tuhan menutupi pelanggarannya. Ayat yang kelima, pengakuan dosa membawa kesembuhan batin yang sangat dibutuhkan. Tidak hanya rohani yang dipulihkan, tetapi bahkan kesehatan fisik dan kekuatan emosional kita dapat dipulihkan saat kita berjalan dengan Tuhan dalam kebenaran. Memelihara hubungan yang sehat dengan Tuhan melalui pengakuan dosa dan pertobatan membuka jalan untuk kedamaian dan sukacita yang akan berdampak positif pada seluruh aspek hidup kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk memiliki keberanian untuk mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, sehingga kita dibebaskan dari rasa bersalah, kecemasan, ketakutan, dan himpitan. Karena ketika kita mengakui dosa kita akan mengalami pembebasan yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat, lakukan yang terbaik. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.